Cara menghindari neraka. Dalam Islam, menghindari neraka adalah tujuan utama setiap Muslim, dan hal ini bisa dicapai dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Berikut adalah beberapa cara utama untuk menghindari neraka menurut ajaran Islam. 1. Beriman kepada Allah dan bertauhid. Mengimani Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan tidak menyekutukannya tauhid. Meyakini rukun iman lainnya seperti percaya kepada malaikat, kitab-kitab Allah, para rasul, hari kiamat, dan takdir. 2. Mendirikan salat dengan khusyuk dan konsisten. Salat 5 waktu adalah kewajiban yang harus dijaga. Rasulullah bersabda, "Perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir." Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, dan An-Nasai. 3. Menjauhi dosa-dosa besar. Beberapa dosa besar yang dapat menjerumuskan ke neraka antara lain: syirik, menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh tanpa hak, berzina, memakan riba, meninggalkan salat, memakan harta anak yatim, bersaksi palsu dan berdusta, minum khamar, minuman keras, memutus tali silaturahmi. 4. Memperbanyak istighfar dan taubat. Allah Maha Pengampun bagi siapa saja yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Quran Surat Az-Zumar, 53. Qul ya ibadiyal lazina asrafu, ala anfusihim la taqnatu mi rahmatillah, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pada ayat yang lalu digambarkan betapa buruknya sanksi yang diperoleh orang-orang yang durhaka. Segala apa yang sudah mereka peroleh di dunia tidak memberi manfaat sedikit pun untuk keselamatan mereka. Ayat-ayat berikut menggambarkan betapa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Pengampun bagi hamba-hambanya. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku, yang telah berbuat melampaui batas terhadap diri mereka sendiri karena banyak melakukan kedurhakaan. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya selama yang berdosa itu bertobat dan kembali ke jalan yang lurus. Sungguh, Dialah Zat yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pada ayat ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar menyampaikan kepada umatnya bahwa Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang dan sangat luas rahmat dan kasih sayangnya terhadap hambanya yang beriman, akan mengampuni segala dosa yang telah terlanjur mereka kerjakan seperti meninggalkan perintahnya atau mengerjakan larangannya apabila benar-benar tobat dari kesalahan mereka. Banyak orang yang menyangka bahwa karena dosanya telah bertumpuk-tumpuk, tidak akan diampuni Allah lagi. Jadilah ia seorang yang berputus asa terhadap ampunan, rahmat, dan kasih sayangnya. Dunia sudah menjadi gelap menurut pandangannya karena selama ini dia tidak mengindahkan ajaran-ajaran agamanya dan selalu membelakangi petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalamnya. Hatinya sudah penuh diliputi kekotoran dan kedurhakaan, tak tampak lagi olehnya jalan kebenaran dan kebaikan yang akan ditempuhnya. Dia telah dibingungkan oleh rasa putus asa dan tak ada harapan yang tampak olehnya untuk kembali dari kesesatan dan kemaksiatan yang selalu diperbuatnya. Tetapi Allah, meskipun besar dosa hambanya, Dia tetap mengasihi dan menyantuninya dan melarangnya berputus asa terhadap rahmat dan kasih sayangnya. Dia tetap memandangnya sebagai hambanya yang berhak menerima kasih sayangnya itu apabila ia telah menginsyafi kesalahannya dan memohon ampun kepadanya. Jangankan untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang musyrik pun masih terbuka pintu tobat apabila mereka masuk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa banyak di antara orang-orang musyrik yang telah banyak melakukan pembunuhan dan sering berzina datang kepada Nabi Muhammad. Mereka berkata kepadanya, "Sesungguhnya apa yang engkau serukan kepada kami adalah baik. Dapatkah engkau terangkan kepada kami bahwa yang kami kerjakan dahulu itu akan diampuninya?" Nabi menjawab dengan membacakan firman Allah. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat,
yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Al-Furqan ayat 68-70. Dalam hadis Nabi SAW juga dijelaskan. Diriwayatkan dari Amr bin Anbasah bahwa telah datang menemui Nabi SAW seorang yang telah tua bangka bertelekan di atas tongkatnya dan berkata kepada beliau, "Hai Rasulullah, saya banyak mengerjakan kesalahan dan maksiat. Apakah mungkin kesalahan itu diampuni?" Nabi SAW menjawab, "Apakah engkau telah mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah?" Orang tua itu menjawab, "Benar, bahkan aku mengakui bahwa engkau utusan Allah." Rasulullah SAW menegaskan, Allah mengampuni semua kesalahan dan maksiat yang telah engkau lakukan itu. Riwayat Ahmad. Hadis-hadis tersebut menegaskan bahwa Allah mengampuni semua kesalahan bagaimanapun besar dan banyaknya, bila seseorang itu benar-benar bertobat dengan setulus hati, berikrar tidak akan kembali melakukan kesalahan, dan akan tetap melakukan amal saleh. Hamba Allah tidak boleh berputus asa terhadap ampunan, rahmat, dan kasih sayangnya, karena pintu rahmatnya terbuka seluas-luasnya bagi orang yang bertobat, sebagai ditegaskan dalam firman-Nya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. An-Nisa ayat 110. Setelah melarang hambanya berputus asa terhadap rahmat dan kasih sayangnya, Allah mendorong hambanya agar segera meminta ampun dan bertobat kepadanya atas segala ketelanjuran dan kesalahan yang telah dilakukan. Allah juga menegaskan bahwa Dia mengampuni segala dosa kecuali dosa syirik sebagai tersebut dalam firman-Nya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar. An-Nisa, ayat 48. Memang besar dan luas rahmat Allah terhadap hambanya. Hamba yang telah mendurhakai karena mengabaikan perintahnya, melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkannya, dan bergelimang dalam dosa dan maksiat, masih saja dipanggil sebagai hambanya dan dinasihati supaya jangan berputus asa terhadap ampunan dan rahmatnya. Sumber, kemenak.go.id. 5. Beramal solih dan bersedekah. Berbuat baik kepada sesama, terutama membantu orang miskin, anak yatim, dan mereka yang membutuhkan. Rasulullah bersabda, sedekah itu dapat memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. 6. Menjaga lisan dan hati. Tidak menyakiti orang lain dengan ucapan atau tindakan. Menghindari gibah, menggunjing fitnah, dan perkataan yang sia-sia. 7. Mengikuti sunnah Rasulullah. Meneladani akhlak dan amalan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Berusaha menjadi muslim yang ihsan, yakni beribadah seolah-olah melihat Allah atau minimal menyadari bahwa Allah selalu melihat. 8. Mendoakan keselamatan dari neraka. Rasulullah sering berdoa agar dijauhkan dari neraka. Salah satu doa yang dianjurkan. Allahumma ajirni minan nar, ya Allah, selamatkanlah aku dari neraka. Dengan mengikuti petunjuk di atas, seorang muslim berusaha untuk tetap berada di jalan yang lurus dan mendapatkan rahmat Allah agar selamat dari siksa neraka. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang benar.